Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Kak Ari. Apa kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Pasti baik ya adik-adik ya. Pasti baik. Pasti baik. Kalau Tuhan Yesusnya adik-adik gimana? Luar biasa. Kayaknya belum siap Kak Ari Belum ya. siap. Kalau Kak Sherly tanya gimana Tuhan Yesusnya, jawabnya luar biasa pakai jempol ya. Jempolnya diangkat. Tes ya. Gimana Tuhan Yesusnya adik-adik? Luar biasa. Oke, sip Kak Ari. Sudah siap untuk muji Tuhan? Pasti pagi sudah ini? siap. Yuk adik-adik kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan sudah memberikan kami tubuh yang sehat. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu online ini. Tuhan pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan memberkati adik-adik yang ada di rumah, biarlah setiap berkat dapat kami berikan di pagi hari ini. Kami siap Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kak Syar, tahu nggak hari ini temanya apa? Apa ya Kak Ari ya temanya? Hari ini itu temanya tentang Tuhan Yesus penolong. Kak coba sebutkan Kak beberapa tokoh yang ada di Alkitab yang sudah ditolong oleh Tuhan. Tunggu. Yang di perut ikan itu siapa ya Kak Ari ya? Yang ada di perut ikan tuh namanya Yunus. Oh iya, Yunus ditolong ada Tuhan lagi. Siapa ya Kak? Ada lagi. Yaitu Tunggu, yang di gua singa. Daniel. Oh Daniel. Nah, Berarti ada dua ya Kak Ari ada ya? dua. Ada dua. Yunus dan Daniel. Daniel. Ya dari kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Yunus dan Daniel. Tepuk tangan ya. Yunus di perut ikan, pam pam bam. Yunus di perut ikan, pam pam bam. Karena Tuhan mengasihinya hingga dimuntahkannya, pam pam bam. Cuap cuap, pam pam bam, cuap cuap. Daniel di gua singa, pam pam bam. Daniel di gua singa, pam pam bam. Karena Tuhan mengasihinya hingga dibebaskannya, pam bam bam. Cuap cuap, pam bam bam, cuap cuap. Yunus di perut ikan, bam bam bam. Yunus di perut ikan, bam bam bam. Karena Tuhan mengasihinya hingga dimuntahkannya, pam bam bam. Cuap cuap, pam bam bam, cuap cuap. Daniel di gua singa, pam bam bam. Daniel di gua singa, pam bam bam. Karena Tuhan mengasihinya hingga dibebaskannya, pam bam bam. Karena cuap pam bam bam, cuap cuap. Karena Tuhan mengasihinya hingga dibebaskannya, pam pam. Karena Tuhan mengasihinya hingga dibebaskannya. Wah, kalau Daniel ditolong Tuhan, kalau Yunus ditolong Tuhan, percaya nggak adik-adik ditolong Tuhan? Percaya Kak Shirley. Percaya ya. Saat sakit pun kita pasti ditolong Tuhan. Amin. Amin. Masih semangat puji Tuhan? Masih semangat. Masih semangat ya? Iya, masih semangat. Ayo kita mau pujikan lagu Duduk Senang Berjalan Senang. bangkit berdiri ya. Sambil bangkit berdiri. Pakai gerakan ya. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Lebih cepat Senang. ya. Bahagia Kak Shirley? Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Kak Ari lebih cepat lagi ya. Iya, harus harus lebih semangat cepat ya. lagi. Duduk senang,
sedang berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sudah sukacita belum? Sudah sukacita pastinya yang ada di Sudah rumah. sukacita. Yang sudah sukacita yuk boleh duduk. Oke, adik-adik kita sudah banyak memuji Tuhan, sudah banyak memuliakan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, tutup matanya, kita lipat tangan, kita mau menyanyikan pujian Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Dia selalu membimbingku, selalu menuntunku dalam setiap langkahku. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Dia selalu membimbingku, selalu menuntunku dalam setiap langkahku. Terima kasih, oh Tuhanku. Terima kasih for beautiful love. Terima kasih, oh Tuhanku, kau baik bagiku. Terima kasih. Terima kasih, oh Tuhanku. Terima kasih for beautiful love. Terima kasih, oh Tuhanku, kau baik bagiku. Kau baik bagiku. Kau baik bagiku. Adik-adik yuk kita lipat tangan, kita mau tutup mata, ambil sikap doa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, biarlah setiap pujian kami, setiap penyembahan kami boleh berkenan di hadirat-Mu, boleh menyenangkan hati-Mu. Kini tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi setiap kami, pikiran, pendengaran, bahkan hati kami Tuhan. Sehingga firman yang kami dengar boleh kami mengerti, tersimpan dalam hati, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik dikasihi oleh Tuhan, senang sekali kita kembali bertemu dalam ibadah sekolah minggu. Kalian siap mendengar firman Tuhan? Mari. Kali ini kakak akan bercerita tentang seorang Daniel namanya. Nah adik-adik, Daniel ini sangat mengasihi Tuhan. Setiap hari dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dia tidak pernah lalaikan. Dan dia mendapat hikmat yang luar biasa. Sehingga dia dipercaya menjadi salah seorang pejabat tinggi negara. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita lihat sama-sama ya.
kita akan melihat Daniel. Nah, ini Daniel. Nah, Daniel dipilih oleh raja menjadi salah seorang pejabat tinggi kerajaan. Dia sangat setia. Maksudnya setia apa? Setia kepada Tuhan. Tidak pernah curang, dia selalu jujur. Dia selalu melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan dia selalu tidak pernah melakukan apa yang Tuhan larang. Dia sukanya memuji, menyembah Tuhan. Dia suka berdoa kepada Tuhan. Jadi sekalipun dia di negeri orang asing yang tidak mengenal Allah kita yang hidup, tetapi dia tidak meninggalkan. Dia tidak ikut dengan mereka untuk menyembah kepada berhala-berhala, kepada dewa-dewa, tidak. Tetapi dia hanya menyembah kepada Allah yang hidup. Dia berdoa dan tidak pernah melupakan untuk berdoa. Karena itu Raja Darius berencana untuk menjadikan Daniel sebagai pejabat paling tinggi. Dia dipercaya oleh raja. Tetapi adik-adik, teman-teman Daniel melihat Daniel, wah, Daniel itu kan bangsa asing, kenapa dia dipilih oleh raja? Harusnya kan kita, ayo kita bersepakat yuk, kita bermufakat yuk. Bagaimana caranya ya supaya Daniel itu enggak dipilih oleh raja? Bagaimana caranya ya supaya Daniel ini bisa mati kalau bisa? Dia menyusun suatu rencana yang sangat jahat, adik-adik. Kemudian teman-temannya Daniel ini menghadap Raja Darius. Nah, ini lalu para pejabat ini membujuk Raja Darius supaya menghukum orang yang tidak menyembah raja. Jadi selama 30 hari semua penduduk harus menyembah kepada Raja Darius saja. Tetapi adik-adik, sekalipun dilarang oleh raja, kalian semua tidak boleh menyembah kepada Tuhan, harus kepadaku saja. Dan kalau menyembah dewa-dewa atau Allah-Allah lain selain aku, akan dimasukkan ke gua singa. Tetapi Daniel tidak takut kepada larangan raja. Dia hanya takut kepada Tuhan yang hidup, Allah yang maha kuasa. Karena itu sekalipun dilarang oleh raja, Daniel tetap menyembah kepada Tuhan 3 kali sehari. Dia tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan di rumahnya. Teman-temannya melihat, wah, sekarang kita bisa mendakwa Daniel. Sehingga Daniel ini dihukum oleh raja. Nah, sekarang itu kelihatan tuh, Daniel lagi berdoa kepada Allahnya. Wah, teman-temannya ini, saingannya ini senang sekali. Mereka menghadap kepada raja. Raja, itu loh Daniel tidak menyembah kepada Raja Darius. Dia hanya mau menyembah kepada Allahnya saja. Tuh, lihat tuanku raja. Wah, Daniel kemudian dihadapkan kepada Raja Darius. Konsekuensinya apa, adik-adik? Kalau menyembah kepada yang lain selain Raja Darius, dia harus dimasukkan ke gua singa. Selanjutnya kita akan lihat. Begitu dilihatnya Daniel harus dihukum, Raja Darius ini sangat sedih. Karena Daniel itu sangat dikasihi oleh rajanya. Karena Daniel ini di dalam setiap perbuatannya, perkataannya, dia tidak pernah mendapati Daniel ada sesuatu kesalahan. Tetapi kali ini Daniel harus dihukum karena dia menyembah Allahnya, tidak menyembah raja. Tetapi sekarang lihat nih, Raja Darius sangat sedih lihat mukanya. Dia sedih karena Daniel harus dihukum sesuai perintah yang sudah Tuan Raja sampaikan, tetapkan. Sedih hatinya raja. Kemudian Daniel harus masuk ke gua singa, adik-adik. Waduh, kalau kita aja kadang-kadang ada adik-adik yang takut sama anjing, sama kucing atau bintang-bintang yang lain. Tapi ini singa, adik-adik. Coba kalau Daniel ini masuk ke gua singa, apa yang terjadi? Selanjutnya, nah nih Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Tapi raja di sebelahnya berkata kepada Daniel, kiranya Tuhan menyelamatkan Daniel. Wah, raja ini masih hatinya sedih. Tidak rela kalau Daniel
hukum seperti ini dimasukkan ke gua singa. Adik-adik, Allah kita itu Allah yang hidup. Allah yang sanggup menolong kita. Sekalipun banyak orang yang mungkin iri, berniat jahat, tetapi Daniel tidak mengingkari imannya. Daniel tetap pada pendiriannya, tetap pada imannya, bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup. Karena itu dia tidak mau menyembah Allah lain. Dia hanya mau menyembah kepada Tuhan saja, Allahnya yang hidup. Begitu Daniel dimasukkan ke gua singa, adik-adik, apa yang terjadi? Wah, singanya itu bukan singa ompong loh adik-adik, tuh taringnya kelihatan. Wah, terus tuh yang habis dimakan tuh tulang-tulangnya apa ya itu ya? Binatang-binatang mungkin kambing atau sapi yang memang dimasukkan ke gua singa jadi makanan singa-singa itu adik-adik. Singanya bukan satu, tapi banyak di situ, ada banyak singa di situ. Adik-adik, di dalam kesedihannya Daniel, di dalam dia sedang kesusahan karena dia sedang dimasukkan ke gua singa. Adik-adik lihat di situ, Daniel tetap berdoa kepada Tuhan. Hebat ya. Kita juga harus seperti Daniel. Di dalam segala keadaan kita tetap bisa berdoa kepada Tuhan. Kita tetap bisa memuji Tuhan karena Dia yang berdaulat, Dia yang bisa, yang berkuasa atas kehidupan kita. Sehingga apapun yang terjadi itu adalah seizin Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan sangat mengasihi Daniel. Singanya sekalipun dia bisa mengaum, tetapi singa ini baik kepada Daniel. Masa ada sih singa baik? Tuhan yang membuat situasinya seperti ini adik-adik. Sehingga mungkin dia di dalam gua singa itu enggak langsung menggigit Daniel. Karena kalau ada orang asing atau barang atau hewan yang dimasukkan ke gua singa, wah pasti singa ini seperti makanannya, wah pasti mereka berebut makan. Tetapi tidak. Lihat, kalau Daniel bisa berdoa berarti singa-singa itu tidak mengapa-ngapakan Daniel. Enggak diapa-apa itu Daniel. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan bisa membuat singa itu jadi jinak, ya mungkin seperti anjing yang manis, duduk-duduk di sebelahnya Daniel gitu ya. Dia enggak nyakar-nyakar atau menggigit Daniel, enggak sih. Nih, lihat, sehingga Daniel baik-baik saja keadaannya. Daniel sedang berdoa di gua singa. Dan di tempat lain di istana Raja Darius sepanjang malam tidak bisa tidur adik-adik. Wah, karena pegawai yang sangat dikasihinya, yang sangat dia percaya, harus masuk ke gua singa. Dan dia pikir pasti Daniel sudah mati dimakan oleh singa-singa itu. Keesokan paginya adik-adik, begitu pagi-pagi fajar menyingsing, Raja Darius cepat-cepat datang ke gua singa. Nih, besoknya Raja Darius bersuka cita karena Daniel tidak dilukai oleh singa-singa itu. Hebat ya Tuhan kita ya, menolong kita sedemikian rupa, menolong Daniel sedemikian rupa. Sehingga singa-singa yang harusnya buas kalau ada makanan langsung diterkam, tetapi dia sangat jinak kepada Daniel. Sehingga Daniel didapati tidak ada luka sama sekali, raja bersuka cita. Adik-adik, mari kita baca Daniel 6 ayat 24. Nah, kita akan baca sama-sama. Baca yang keras ya, supaya firman Tuhan yang kita baca bisa menjadi rema dalam hidup kita. Lalu sangat bersukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Adik-adik lihat ya, baca sekali lagi. Dan tidak terdapat luka apa-apa padanya. Daniel tidak dapati luka apapun. Karena apa? Firman Tuhan katakan, karena ia percaya kepada Allahnya. Iman Daniel, kepercayaan Daniel kepada Tuhan.
diperhitungkan Tuhan adik-adik. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak sehingga tidak ada luka apa-apa. Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan mujizatnya. Tuhan menjadikan Daniel sebagai penolongnya saat orang lain, orang tuanya tidak bisa menolong, temannya tidak bisa menolong, bahkan raja pun tidak bisa. Karena peraturan raja kalau sudah ditetapkan harus dilaksanakan. Tetapi Allah Daniel adalah Allah kita yang hidup, yang bisa menjadi penolong dalam setiap kehidupan kita. Selanjutnya, ayat 25. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dalam dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Wow, waduh, gimana? Teman-temannya Daniel, bukan saja temannya, tetapi istrinya, anak-anaknya, semua keluarga ini dimasukkan ke dalam gua singa. Firman Tuhan dikatakan, belum sampai mereka ke dasar gua. Singa-singa itu apa, Dek? Waduh, menerkam mereka, meremukkan tulang-tulang mereka. Waduh, gimana rasanya? Kalau kita dicakar aja sakit. Ini tulangnya diremukkan, adik-adik. Mereka dalam keadaan hidup-hidup. Aduh, rasanya gimana tuh? Adik-adik, Tuhan yang akan menjadi penolong kita. Tuhan juga yang menjadi pembela kita. Asal apa? Kita tetap percaya kepada Tuhan. Asal kita tidak melakukan kejahatan. Asal kita tetap menyembah Allah kita yang hidup. Apapun bisa terjadi. Mungkin ada teman kita yang iri, mungkin ada yang melakukan jahat, jahil kepada kita. Tetapi seperti kisah Daniel, waduh, kakak sangat senang sekali mendengar cerita ini. Daniel dibela oleh Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya, menyatakan kuasanya, menyatakan mujizatnya. Bahwa Tuhan bisa menjadi penolong yang hebat, yang sungguh, yang luar biasa, yang dahsyat. Luar biasa. Adik-adik, biarlah kita juga demikian. Apapun yang terjadi, mungkin, wah sekarang kan pandemi, gak ke sekolah minggu. Enak ya, kita gak usah ibadah deh. Kan gak di absen, kan gak tahu kalau kita gak ibadah. Adik-adik, ini adalah kesempatan buat kita saat Daniel dilarang pun untuk berdoa. Saat Daniel dilarang untuk memuji Tuhan, Daniel tetap memuji Tuhan. Daniel tetap berdoa, sekalipun dia harus melawan perintah raja yang harusnya dia dihukum. Daniel tidak takut, karena dia lebih takut kepada Tuhan daripada perintah manusia. Kalau kita diberi kesempatan, bisa mengikuti ibadah melalui YouTube, sekalipun kita tidak bertatap muka langsung, tetapi Tuhan tahu iman adik-adik. Tuhan tahu kesetiaan adik-adik. Dan Allah kita, yang kita sembah itu Allah yang luar biasa. Dia memberi berkatnya, memberi kepintaran, kepandaian, kesehatan buat kita semua. Bahkan kita bisa apapun yang terjadi, Tuhan yang menjadi penolong dalam setiap kehidupan kita. Allah kita Allah yang tidak mengecewakan. Adik mau seperti Daniel tetap beriman kepada Tuhan apapun yang terjadi. Sekali Yesus, tetap Yesus. Yesus menjadi juru selamat kita, penolong satu-satunya di dalam setiap kehidupan kita. Nah adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah sekolah minggu, kita berdoa bersama-sama. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami di surga, Engkaulah kami yang baik. Engkau penolong di dalam kehidupan kami. Saat hati kami sedih, Engkau menghibur. Saat kami sedang sakit Tuhan, Engkau menjamah dan menyembuhkan aku. Terima kasih Tuhan.
Kami mau Tuhan apapun yang terjadi, kami tidak meninggalkan iman percaya kami. Kami tetap bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mau selalu berdoa dengan setia dan rajin. Kami mau belajar Tuhan, membaca firman-Mu dengan setia. Sehingga kami boleh membaca, mendengar janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Dan kami mau juga menjadi anak-anak kebanggaan orang tua kami. Kami mematuhi perintah dan nasihat mereka. Sehingga kami boleh berbahagia, menjadi anak-anak yang taat dan setia. Terima kasih Bapa di surga. Berkati orang tua kami Tuhan, di dalam pekerjaannya, Tuhan memberkati. Berkati juga kami dalam studi kami, dalam belajar. Tuhan memberi hikmat buat kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang berhasil. Seperti Daniel, dia 10 kali lebih pintar dari teman-temannya yang lain. Kami mau Tuhan, hidup kami ini dalam takut akan Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang pintar seperti janji firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam setiap perkataan kami, tingkah laku kami, prestasi kami, semuanya Tuhan untuk kemuliaan, untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat negara dan bangsa kami Indonesia. Tuhan pulihkan, Tuhan berkati juga kota kami Surabaya. Tuhan memberkati. Bapa di surga, Tuhan berikan kami semua kesehatan, berikan kami semua kesempatan, sehingga kami boleh tetap beribadah dengan setia. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur buat berkat-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan, adik-adik, kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin.